3. Yang kami hormati Bapak Hari Wijaya, Wakil Ketua Komite Tetap Norma Hubungan Kerja. Dan mohon maaf saya belum mendapat satu lagi namanya. Pak siapa? Putra, baik Pak Putra. Demikian juga telah datang sini langsung Ketua Umumnya. Selamat datang Pak Akbar Himawan Bukhari, Ketua Umum HIPMI. Yang kami hormati Bapak Renaldo Brian, anggota HIPMI. Pak Renaldo, yang mana Pak Renaldo? Oh, nggak datang, oke, baik. Yang kami hormati Bapak Saifuddin HS, anggota HIPMI. Yang kami hormati Bapak Aufar Sadat Hutapea. Saya kenal ini, teman lama ini. Yang kami hormati Bapak Lutfi Ginanjar, Lutfi. Yang kami hormati Bapak Aryo DP Irhama, baik, dan juga seluruh jajaran HIPMI yang hadir. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan bahwa rapat hari ini adalah rapat panja perguruan tinggi. Dan rapat panja perguruan tinggi ini tentu ujung-ujungnya adalah kita berbicara tentang kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Dan salah satu stakeholder perguruan tinggi adalah output daripada perguruan tinggi itu akan terserap di dalam dunia usaha, dunia industri, di mana bapak-bapak adalah orang yang berada di dalam dunia itu. Jadi kita akan diskusi cukup panjang tentang bagaimana korelasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Saya tawarkan, karena ini sifatnya adalah kita mendengarkan masukan-masukan bapak-bapak, jadi ini adalah momentum yang sangat baik sekali. Mungkin kita mulai kita akhiri sampai pukul 3. Bagaimana Bu? Cukup ya? Baik, terima kasih. Ibu Wakil Ketua Komisi 10, Ibu Agustina yang saya hormati, Pak Mujib yang saya hormati, Pak Johar yang saya hormati, dan saya lihat telah hadir secara Zoom ada Ibu Hetiva ada hadir ya, Wakil Ketua Komisi juga selalu memantau dari kejauhan. Inilah bagian daripada teknologi industri kita Pak. Bisa di mana saja kita melakukan rapat. Ada Ibu Sakinah, lalu ada Bapak Samsul Arifin ya, ada itu siapa tuh? Pak Fikri ya? Oh Pak Fikri, Wakil Ketua Komisi 10 juga rupanya memantau. Nah, saya tahu Pak, ini banyak yang di luar karena takut ketemu kepala desa yang lagi demo di luar Pak. Konstituennya pada di depan semua ini. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, saya langsung saja. Telah hampir sekian bulan, hampir sekitar 4 bulan kami melakukan panja perguruan tinggi, yang intinya adalah kita ingin tahu bagaimana lulusan perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri, serta apa kontribusi DUDI di dalam mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi. Dan kalau kita perhatikan, jumlah penduduk usia kerja saat ini mencapai 209,42 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, kategori angkatan kerja sebanyak 143 juta lebih. Dari jumlah tersebut yang masuk kategori angkatan kerja, ya 143 juta itu terdiri dari 135,3 juta jiwa bekerja dan ada 8,42 juta jiwa menganggur atau tidak bekerja. Nah, ini angka pengangguran masih debatable nih ya, karena saya dengar kemarin lumayan terjadi gelombang PHK, ada beberapa hampir dalam 2022 hampir 1 juta yang terkena PHK ya. Lalu kemudian berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,43 juta jiwa pada Agustus 2022 dengan pengangguran terbuka paling banyak berstatus lulusan sekolah menengah atas. Sedangkan paling sedikit dari kelompok penduduk yang tidak pernah sekolah dengan rinciannya. Nah, ini yang unik nih. Ada sekitar 673.000 lebih atau sekitar 8% penganggur yang merupakan lulusan universitas. Ada sekitar 160.000 atau sekitar 1,9% penganggur lulusan akademi diploma dan 1,66 juta jiwa lulusan SLTA, kejuruan atau SMK. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara
Kementerian Pendidikan melalui program-programnya sekarang membuat yang disebut sebagai Kampus Merdeka. Dan di dalam Kampus Merdeka itu adalah dicoba adanya link and match. Termasuk juga Kementerian Tenaga Kerja dulu juga sudah membuat program namanya link and match, yaitu ada korelasi antara kebutuhan sektor dunia usaha dan dunia industri dengan output dari pendidikan. Karena banyak juga dunia usaha, dunia industri yang pernah kami tanyakan yang mengatakan bahwa lulusan-lulusan sekolah atau kampus ketika masuk di dalam dunia kerja belum bisa perform sebagaimana yang diharapkan. Sehingga industri harus memberikan pelatihan lagi dengan cost tentunya. Dan itulah yang terjadi akhirnya banyak di daerah-daerah industri, masyarakat sekitar itu tidak terserap banyak. Nah, untuk itu tentunya kita ingin tahu lebih banyak masalah apa yang dirasakan oleh kelompok dunia usaha, dunia industri. Lalu kemudian prodi mana yang ternyata tidak bisa bisa diterima oleh dunia usaha di dunia industri, dan kemungkinan juga yang terakhir adalah tantangan ke depan apa yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan agar outputnya juga ini akhirnya bisa terserap dengan baik. Dan mungkin sedikit catatan saja, tambahan dari saya, apakah ada perbedaan antara lulusan lokal dengan lulusan istilahnya luar negeri? Karena banyak juga kawan-kawan yang lulusan dari luar negeri sulit mencari kerja di dalam dunia usaha, dunia industri di Indonesia dengan berbagai alasan, apakah karena harus ada penyetaraan ataupun yang lain-lain. Nah, untuk itu kami persilakan waktu seluas-luasnya kepada kawan-kawan. Kita mulai dari yang, mohon maaf bukan menyebut kalimat tua, tetapi mungkin yang lebih senior saja ya. Karena Kadin itu pastilah biasanya kalau dari HIPMI nanti akan menjadi pengusaha di Kadin. Jadi kita mulai dulu dari Kadin dan dari HIPMI yang masih dekat dengan dunia mahasiswa nanti belakangan. Silakan dari Kadin, Pak Adi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang sama-sama kita hormati pimpinan rapat sekaligus Ketua Panja, Bapak Dr. tidak asing lagi ya, Pak Muhammad Yusuf. Ini saya kira aktor kita, dan Ibu Agustina, dan juga Bapak Ibu sekalian, dan yang sudah mengikuti juga secara online, virtual. Kiranya tanpa mengurangi rasa hormat kami, salam hormat dari Ketua Umum kami, Bapak Arsyad Rashid, yang saat ini baru saja kemarin juga sedang berduka. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa sehat walafiat. Dan tentu rekan-rekan saya, tadi saya kira sudah diintroduce sama yang terhormat, yang mulia pimpinan rapat, dan kiranya adik-adik kami juga, kebetulan saya juga alma mater saya juga HIPMI juga gitu ya, ini adalah sebelah ini adik-adik saya juga, kiranya perspektif itu nanti akan diperkayakan penguatan itu. Sangat tertarik sekali tentu jika kita berbicara sejauh mana kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Kiranya perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Kadin ini memang dapat mandat dari pemerintah melalui Undang-Undang 187, sekaligus kemarin diperkuat lagi yang terbaru oleh Kepres 18 tahun 2022 tentang penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh Bapak Presiden. Kiranya bahwa perlu kami perkenalkan terlebih dahulu, Kadin membawai 144 asosiasi ataupun himpunan tingkat nasional. Yang kedua itu adalah anggota luar biasa Kadin Indonesia. Dan yang kedua, saat ini kami sedang migrasi data anggota biasa 200.000 lebih company yang memang di bawah pengelolaan manajemen Kadin Indonesia. Kiranya menanggapi hal tentang peningkatan mutu dan daya saing lulusan perguruan tinggi ini ya, yang korelasinya kolaborasi dengan dunia usaha, memang kita perlu sikapi bersama. Bapak pimpinan rapat, tentu bahwa dunia kerja adalah dunia nyata. Tidak bisa kita persepsikan seperti halnya dunia akademisi gitu ya. Dalam proses rekrutmen, dalam proses pekerjaan pun itu sangat berbeda.
Makanya di situ dibutuhkan keberanian untuk berpikir, untuk bertindak sesuatu yang nyata pula, gitu ya. Makanya dalam hal ini tadi juga sudah disampaikan bahwa betul kami juga baru saja dapat kunjungan dari 2 kampus ternama juga. Baru saja kami selesai juga menyampaikan keluh kesah yang sama dan juga minta diperkuat juga hal yang sama, dan kebetulan juga hari ini kami diajak rapat panja perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Perlu kita sikapi bersama bahwa mindset di kita itu persepsinya memang yang penting pisaunya tajam dulu, artinya pintar dulu, gitu ya. Padahal dalam dunia usaha, dunia industri kerja kita itu hal yang berbeda, gitu ya. Tajam itu penting, tetapi tempaan di dunia usaha itu jauh lebih penting. Dan ini kiranya hal detail tadi akan disampaikan oleh Ketua Komtab kami, Mas Sabda, untuk kiranya waktu dan tempat kami persilahkan untuk selanjutnya nanti kami akan saling memperkuat. Silakan, Mas. Terima kasih, Pak Hadi. Selamat siang, Bapak Ibu yang terhormat, anggota Dewan, Bapak pimpinan rapat dan pimpinan panja, ya, termasuk wakil, dan Bapak Ibu ketua dan wakil ketua Komisi DPR RI. Untuk kali ini saya mau mempresentasikan dari mewakili Kadin tentang peningkatan mutu dan daya saing lulusan perguruan tinggi pada dunia usaha dan dunia industri. Ini saya dalam kapasitas mewakili WKU Pendidikan dan Pengembangan SDM dari Kadin. Di dalam industri, kita sebut saja bukan 4.0 lagi, tapi digitalisasi. Tapi silakan, saya serahkan seluas-luasnya presentasi dari HIPMI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pimpinan panja beserta seluruh anggota yang saya hormati, senior kami dari Kadin Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kami telah diundang untuk dapat bisa didengarkan aspirasi dari teman-teman dunia usaha, khususnya teman-teman muda yang hari ini tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh pimpinan bahwa dari 4.400 kampus yang ada di seluruh Indonesia, HIPMI sedang concern untuk membuat sebuah lembaga profesional yang namanya Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi. Jadi kami sudah ada di 700 kampus. Dan itu terjadi hanya di kota-kota besar saja. Jadi yang teman-teman mahasiswa yang interest ataupun tertarik dengan dunia usaha itu dari 4.000-an kampus itu baru 700 kampus yang ada HIPMI perguruan tingginya. Untuk itu menjadi PR kita bersama untuk menebarkan virus-virus kewirausahaan sehingga mahasiswa ini tertarik untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, untuk itu di era sebelum kami, di era kepengurusan sebelum kami, Pak Ketumnya dulu namanya Pak Bahlil Lahadalia, sudah menginisiasi kepada DPR, katanya sudah masuk dalam balik waktu itu Undang-Undang Kewirausahaan untuk memproteksi pengusaha pemula, sehingga teman-teman pengusaha baru ini bisa lahir, bisa mau memulai usahanya dengan diproteksi oleh Undang-Undang Wirausahaan. Alhamdulillah, ketua umumnya sekarang udah jadi menteri, undang-undangnya belum jadi, Pak Ketua. Jadi kami ingin menekankan ke depan kita melihat bahwa dari 144 juta angkatan kerja kita yang terserap dengan lulusan S1 itu hanya 9,96%. Dan D3 cuma 2,68%. Artinya kontribusi dunia pendidikan, utamanya universitas, terhadap penyerapan angkatan kerja kita, tenaga kerja kita itu masih relatif rendah. Bagaimana kita bisa mengoptimalisasi itu? Karena kita tahu bersama bahwa di depan tantangan kita tadi seperti Pak Ketua sampaikan bahwa digitalisasi industri dan hilirisasi industri ini menjadi concern yang sangat penting. Jadi bagaimana teman-teman bisa bermain
di situ, apakah sebagai pengusaha ataupun sebagai pekerja yang bisa menyesuaikan dan ada adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, strategi-strategi inilah nanti yang HIPMI lewat HIPMI perguruan tinggi akan jabarkan kepada Panja dan teman-teman semua untuk bisa kita implementasikan bersama. Untuk itu saya membawa Pak Lutfi di sini yang concern terhadap HIPMI perguruan tinggi akan menyampaikan presentasinya. Saya persilakan Pak Lutfi. Ya. Izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah ketemu Kang Dede. Saya pendiri Forum OSIS Jawa Barat. Jadi waktu itu kita bareng-bareng waktu jadi Wagub. Izin sebetulnya saya juga mewakili dari seusia saya. Saya sekarang usianya 26 tahun. Jadi betul-betul kalau bicara soal pandangannya terhadap antara perguruan tinggi dan dunia usaha atau dunia wirausaha, kita betul-betul sekarang lagi di fase itu. Lebih gampang meng-hire orang hanya based project. Kalau kita melihat bahwa, kebetulan saya juga punya startup, kalau kita melihat fenomena startup kenapa besar-besaran akhirnya PHK, karena ketika startup itu sudah tidak membutuhkan lagi tenaganya, mereka akan efisiensi memakai mesin semua. Yang tadinya ada CS, dia ganti jadi machine learning. Yang tadinya dia ada CS, ganti jadi AI dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang perlu disampaikan dari kita di HIPMI adalah bagaimana caranya mahasiswa ini selain dia menjadi spesialis, dia juga harus mampu mempunyai tataran pemikiran menjadi wirausaha. Wirausaha ini bukan sebuah profesi lagi, tapi mindset. Ketika dia lulus, dia walaupun spesialisnya di data scientist, orang teknologi, tapi dia paham tentang wirausaha, maka mentalitas mindsetnya tetap di wirausaha. Nah, maka di HIPMI itu mendorong bagaimana caranya mahasiswa perguruan tinggi itu bisa mengakselerasi jiwa wirausahanya atau mindset wirausahanya. Nah, tidak terlepas dari program-program yang sudah berhasil di Kampus Merdeka, ada yang namanya Kedai Reka, fund matching, dan lain sebagainya, itu juga sangat berhasil saya rasa, cuman memang skalanya perlu diperluas. Karena dari situlah HIPMI berperan tadi menciptakan wirausaha baru, boleh di slide 8. Kalau kita ngelihat dari misinya si HIPMI ini sekarang kita bahwa membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dalam melahirkan inovasi baru. Jadi selain mendorong bahwa nanti akan ada profesi-profesi baru dengan mekanisme pembelajaran yang baru, kita juga pengen mendorong Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021-2024 dengan terciptanya 1 juta wirausaha baru. Nah, dalam hal ini di halaman 10 kita bisa melihat bahwa rasio kewirausahaan kita sangat rendah dibanding negara-negara lain. Ya. Nah, kalau kita ambil poin pentingnya untuk meningkatkan rasio ini ada 2. Yang pertama itu kemudahan perizinan usaha di level pemerintah daerah, dan yang kedua ini yang akan kita bahas, yakni pemerintah melalui dunia pendidikan harus dapat mencetak lulusan yang memiliki pola pikir untuk membangun kewirausahaan. Maka kuncinya adalah di perguruan tinggi. Nah, sehingga kami mencoba membuat formula apa yang sebenarnya pas untuk dijadikan strategi penguatan mutu pendidikan tinggi untuk menciptakan wirausaha baru. Ada 2 poin. Yang pertama bisa dilihat di halaman 11. Yang pertama adalah mendorong inkubator bisnis sebagai venture builder untuk sustainable business. Yang kedua adalah komersialisasi hasil riset dan inovasinya. Nah, yang pertama ini bagaimana mendorong inkubator bisnis sebagai venture builder. Kalau kita melihat di fenomenanya di kampus-kampus luar ya, referensinya ada 2 kampus yang coba saya riset. Yang pertama Nottingham Trent University. Dia punya namanya Center for Business and Industry. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah riset, venture builder, dan education business. Apa bedanya venture builder dengan inkubator bisnis? Inkubator bisnis yang kita kenal sekarang di kampus-kampus itu hanya sebatas konsultan. Tapi kalau venture builder,
dia mengembangkannya bukan hanya sebatas konsultannya, tapi dia memberikan modal, dia akan menjamin bahwa bisnisnya akan sustain, dia menjadi shareholdernya sampai pada titik dia bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan bisnisnya. Dan bisnisnya itu tidak hanya dari sisi mahasiswanya, tapi juga semua sivitas akademinya. Kenapa demikian? Karena kita mau ngomongin bisnis ke mahasiswa, tapi kalau tenaga kerja pendidikannya itu tidak mengerti juga soal bagaimana dunia usaha. Maka di Nottingham Trent University ini mereka secara komprehensif membuat venture buildernya. Dan yang kedua kita kenal di University of Melbourne, itu ada namanya Business Innovation Lab, di mana mereka pengembangannya ini UMKM di sekitar kampus-kampusnya, tapi menerapkan design thinking bagi seluruh civitas akademinya. Sehingga Business Innovation Lab-nya ini bukan hanya sebatas riset, tapi dikembangkan menjadi bisnis-bisnis kecil di sekitar kampus, dan civitas akademika memiliki design thinking yang menarik tentang kewirausahaan. Lalu apa yang harus diterapkan dalam inkubasi di setiap kampus dari sisi kewirausahaan? Kami membuat formulasi, saya adopsi dari beberapa cara-cara Alibaba dengan global education talentnya, mereka punya university-nya, di Harvard juga di HBS-nya. Mereka hanya menggunakan kunci. Sampaikan itu berbasis fakta ya, jadi saya sangat terkesan sekali dengan paparannya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan kami yang terkait kondisi real di lapangan ini terkuak nih Kang Dede gitu ya. Jadi apa yang jadi kendala, kenapa kok lulusan kita ini mungkin kita anggap kurang terserap maksimal gitu ya. Jadi di satu sisi banyak yang lulus merasa susah mencari pekerjaan, tapi di sisi lain banyak dunia usaha dan industri yang kesusahan mencari kebutuhan keahlian ataupun kompetensi tertentu. Nah, jadi kita mengakui ya, jadi mungkin ini kuncinya ya di perguruan tingginya itu gitu ya. Jadi tadi teman-teman baik Kadin maupun HIPMI mengatakan ya, banyak bahkan di antara mahasiswa yang lulus itu merasa salah jurusan gitu ya, termasuk saya kali ya. Dari ITB tahu-tahu jadi politisi, tapi bisa juga sih. Jadi saya juga membayangkan gitu ya, berarti nanti ke depan itu lulusan perguruan tinggi itu harus kita bayangkan ada yang bekerja di Dudi, ada yang juga ingin membangun suatu bisnis gitu. Jadi berarti kan betul juga tadi disampaikan mindset kewirausahaan itu caranya membangunnya seperti apa gitu. Karena kan mindset itu pola pikir mungkin bukan hanya di perguruan tinggi ya, bahkan bisa jadi dari mulai anak-anak kita kecil itu seharusnya sudah dibentuk. Jadi harus ada kesinambungan juga di dalam pendidikan kita ya. Tapi oke lah, misalnya ini kita ngomong pendidikan tinggi. Tadi Mas Sabda juga saya dengar soal kurikulumnya ya, terus kemudian kendala-kendala lainnya gitu ya. Saya kira salah satu yang tadi saya juga tangkap adalah terkait dengan informasi atau planning ya. Kebetulan saya seorang planner. Jadi tidak ada manpower planning atau apa ya istilahnya ya. Jadi kejelasan gitu kan, proyeksi kita kebutuhan ke depan itu apa, baru nanti education planningnya itu kan harus nyambung ke situ gitu ya. Jadi apa yang nanti dibutuhkan itu yang nanti disediakan, dan sebaliknya jangan kita membuka jurusan ataupun memberikan ilmu-ilmu yang mungkin udah nggak diperlukan lagi pada masa beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan gitu ya. Jadi ini menarik sekali, dan juga seleksi-seleksi mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi berarti juga harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan di bahkan suatu daerah atau suatu industri tertentu. Nah ini ya sebenarnya membutuhkan berarti koordinasi atau sinergi yang lebih baik lagi, bukan hanya tadi Kementerian Pendidikan dan dunia usaha, tapi juga tadi ya Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya, dan mungkin kementerian-kementerian lainnya juga. Nah kemudian saya juga tadi menangkap gitu ya untuk ada ide yang menarik nih Kang Dede ya, terkait dengan ide bagaimana tadi yang soal rekomendasi itu, teman-teman HIPMI maupun dari Kadin juga mengatakan soal inkubator bisnis ada gitu, tapi rupanya inkubator bisnis kita itu masih sebatas memberikan layanan informasi atau bimbingan teknis ya, tapi tidak full sampai memastikan si bisnis itu berjalan, berkelanjutan dan bahkan berkembang.
Nah, berarti ini kan perguruan tinggi kalau membutuhkan, kalau dia harus menjadi venture builder lain lagi ya. Jadi orang-orang yang ataupun sumber daya yang kita gulirkan ke perguruan tinggi itu juga harus tadi teman-teman bilang seperti kedai reka bagus. Oke, berarti ini juga evaluasi kita ya. Kita harus nanti bicara sama teman-teman Kemendikbudristek, kita komunikasikan gitu Kang Dede, bahwa program ini bagus. Hanya tadi catatannya mungkin pertama terlalu kecil ya, untuk sekarang terlalu sedikit gitu, diperebutkan begitu banyak, dan mungkin daerah-daerah banyak juga yang merasa kesulitan mencari, jadi mendapatkan matching fund karena dia nggak Ini bisa ikut di tempat kita sebagai intern maupun SI, independent studi independent, karena mintanya ya memang itu kan peraturan 2 PSKS. Nah, jadi ada kebebasan untuk kampus maupun ini. jadi kesulitan. Jadi di kampus-kampusnya ini nggak mereka yang dapat usulan. Jadi nomor 1 standarnya, nomor 2 kesempatan belajarnya lebih dibebaskan. Makasih. Mohon izin pimpinan nambahin sedikit dari teman-teman. Jadi memang betul di dunia usaha ini aspek tadi ada istilah fundamental skill ya. Kalau di kami itu membahasakannya basic mentality atau mentalitas dasar, kedisiplinan, kerjasama dan sebagainya itu rasanya hilang. Dulu kita mengenal pelajaran budi pekerti kalau nggak salah ya zaman dulu, tapi sekarang ini kok lambat laun sudah nggak ada. Makanya kami di dunia usaha kesulitan ini pada saat mereka masuk di dunia kerja, kemudian secara skillnya belum dapat. Hard skill-nya, soft skill-nya, jadi kita butuh waktu lagi untuk mendidik. Akhirnya kita nggak kompetitif seperti itu. Nah kalau misalnya jadi Menteri Pendidikan gitu ya, kuncinya itu sebetulnya kolaborasi ya, karena masalah generasi berikut ini bukan hanya masalah pendidikan ya. Tadi kan disinggung juga ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan. Karena kami kerjasama di vokasi juga uplak-uplak berbagai kementerian ini kok menurut saya sih akan semakin cepat akselerasinya kalau kolaborasi. Itu saja. Terima kasih pimpinan. Izin, terima kasih pimpinan sidang. Menarik dari data Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2022 yang tadi disampaikan oleh wakil kami. Pertama adalah jumlah lowongannya 17.162, yang terserap hanya 1.062. Ya, jadi data dari Pusdatin, Pusat Data Informasi Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah formasi lowongannya itu ada 17.000 lebih. Tapi yang terserap hanya 1.000 lebih. Yang bisa, nah ini gapnya jauh benar gitu. Nah, sisanya kosong. Artinya gapnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya tertarik yang disampaikan oleh sahabat kami dari HIPMI. Beliau kuliah di Harvard, sudah tahu kebutuhannya. Pertanyaannya sekarang menjadi menarik, apakah ada data kebutuhan tenaga kerja secara nasional yang dibuat oleh dunia usaha? Artinya begini, contoh kalau Astra itu sebetulnya membutuhkan level jabatan A sampai Z, itu data kompetensinya ada atau tidak? Nah ini tidak pernah ada, sehingga bicara tentang link and match, selalu ngomongnya link dulu, bagaimana link kalau tidak matching? Nah, ini menjadi tantangan menarik terkait dengan data yang Ibu sebut tadi, manpower planning. Syukur-syukur kalau sudah ada satu data, master data kebutuhan dari semua sektor industri, maka pihak perguruan tinggi bisa melakukan sinergitas terhadap pembuatan kurikulumnya. Kemudian tadi pagi juga menarik dari Pak Putra, beliau kuliah di Universitas Trisakti, kurikulumnya 20 tahun itu nggak berubah-berubah, padahal zamannya sudah berubah banyak. Ini beliau, jadi mohon maaf,
Maka pertanyaan Pak Putra, seberapa fleksibilitas di dalam perguruan tinggi untuk mengikuti dunia usaha terkait dengan upskilling dan reskilling yang dibutuhkan. Nah, ini kekakuan ini juga menjadi masalah baru pada saat mau memasukkan. Nah, apakah nanti dari DPR bisa memberikan sebuah tambahan, dalam arti kata dalam matrikulasi tambahan sebagai tambahan untuk kurikulum yang diberikan oleh dunia usaha sesuai dengan kebutuhan. Maka bicara tadi apa yang disampaikan teman dari HIPMI, apakah dia sendiri yang tahu bahwasanya memang sekarang ini butuhnya seperti ini? Karena secara nasional nggak ada yang tahu butuh berapa. Nah, kemarin di kementerian saya ketemu dengan pusat pasar kerja, ada beberapa perguruan tinggi yang datang, Pak, kenapa lulusan kami kok tidak bisa diterima? Pertanyaannya menjadi dijawab menarik, pada waktu Anda menjadikan informasi kepada kami, apa yang dijelaskan? Pasti hanya jumlahnya berapa, IPK-nya berapa, jurusannya berapa. Tapi pernah tidak? Ya, tidak pernah juga tidak. Jurusan ekonominya yang jago tentang marketing siapa sih kompetensinya? Kemudian kalau di komunitas nggak ada. Nah, ini link and match di sini juga penting dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang saat ini juga tidak terintegrasi dengan pengupahan. Artinya disertifikasi yes, tapi harganya ada tidak? Sama tidak dengan tidak? Yang belum. Nah, ini menjadi bagian yang menarik pada saat berbicara tentang pengupahan berbasis produktivitas. Mestinya dikaitkan dengan kompetensi seperti yang dikatakan tadi, bukan lagi bicara tentang ijazah, tapi berbicara tentang kompetensi. Seandainya nanti tidak kompeten, tinggal ditunduk lembaganya. Kenapa Anda luluskan tidak kompeten? Nah, ini belum ada gitu. Kira-kira ini tambahan dari kami, WKU, kolaborasi menjadi lebih menarik. Tadi ketemu dengan dunia kampus, mau dibuat link and match. Kita akan coba memapping dunia industri berdasarkan sektor ini butuhnya apa, seperti apa. Syukur-syukur juga ada data yang diminta kemarin dari Pusat Pasar Kerja. Lulusan SMA seluruh Indonesia ada berapa yang mau kerja, berapa yang meneruskan. Kemudian juga data ketenaga kerjaan, semestinya diwajib lapor ketenaga kerjaan bukan hanya jumlahnya, tapi bagian apa, ada di mana, seperti apa. Nah, ini juga bisa melihat kekosongannya, seperti di PNS, oh ternyata tahun sekian akan banyak mengurangi orang. Maka akan ada kebutuhan seperti ini. Nah, ini data link and match. Demikian. Terima kasih Pak Ari. Akhirnya perguruan tinggi itu, Bapak Pimpinan, itu hanya 10% saja di pasar kerja yang ada di Kemenaker RI. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini kalau jawaban Kadin didengar oleh perguruan tinggi bisa geger nih Pak. Karena jumlah serapan tenaga kerja hanya 18.000 saja ya, kurang lebih ya. Bukan, jumlah lowongan. Jumlah lowongan kerja hanya 18.000. Yang terserap hanya 1.000. Mengerikan. Kampus ini bisa menjadi pengusaha, membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Apabila investasi lahir satu, UMKM lahir satu, itu akan menyerap tenaga kerja walaupun cuma 4-5 orang. Nah, untuk itu ini akan kami dorong ke depan, lahir, tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha baru. Tempatnya di mana? Di kampus. Mahasiswa. Ini akan menjadi laboratorium utama untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru. Makanya kami melahirkan HIPMI perguruan tinggi di setiap kampus. Dari 4.400 kampus kami sudah ada di 700 kampus. Untuk itu perlu regulasi dorongan dari pemerintah untuk bisa menghidupkan HIPMI perguruan tinggi yang kami ciptakan di kampus-kampus. Karena ada di beberapa kampus-kampus besar, di universitas besar, ini sudah dilibatkan dalam badan usaha milik kampus. Nah, jadi ada beberapa kebijakan rektor yang melibatkan HIPMI perguruan tinggi untuk takut debat ya debat gitu. Kita punya argumen apa, nggak takut nilai jadi E. Itu justru ketika kita semakin debat, kita semakin bagus. Kalau di Indo mungkin itu masih belum bisa. Ya, karena ada banyak pakewu, sopan santun dan lain sebagainya. Dikira kita debat ini nggak sopan, padahal pada intinya itu kan hal yang suatu yang positif juga gitu kan. Nah, di luar debat itu jadi hal yang memang diwajibkan.
Ya, diharuskan. Nah, itu yang membedakan pada akhirnya outputnya mereka menjadi percaya diri, dan itu yang menjadi kunci. Jadi kalau udah percaya diri, kita mau ketemu siapa, argumentasi dengan dunia usaha, dengan dunia industri pun itu makin bagus gitu. Itu aja sih. Tapi kalau dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, orang luar negeri ketika datang ke kita susah juga nyari kerja karena overqualified. Ya, di sana misalkan habitnya mereka dibayar dengan dolar, pulang ke Indo dibayarnya dengan rupiah, mintanya tinggi, oh disebutlah kita overqualified. Gitu, karena standarnya sudah beda. Gitu, kalau standarnya di sana itu bisa jadi kalau kita hitungannya jam, di sini hari. Nah, dari sisi saya udah beda. Nah, akhirnya orang-orang yang berpendidikan di luar akhirnya lebih banyak sebenarnya balik lagi keluar. Ya udah di sana aja gitu. Tapi itu ada minusnya kita tidak mendapatkan SDM yang bagus lagi untuk pulang ke Indo gitu. Itu sih kira-kira pimpinan. Terima kasih. Baik. Jadi di sana dilatih debat itu sudah terbiasa ya. Ya, ya. Jadi yang kemarin di Munas tuh saya lihat banyak lulusan luar negeri kelihatannya tuh ya. Izin menambahkan pimpinan yang saya hormati, pimpinan rapat, Kang Dede, Ibu Hetifah, juga Ketum BPP HIMI, Tum Akbar, juga Kanda dari Kadin, Bapak-Bapak anggota Dewan, Pak Andreas, dan juga yang hadir secara virtual. Terima kasih. Saya menambahkan, artinya memang kalau di luar negeri yang saya rasakan itu adalah critical thinkingnya. Tadi disampaikan bahwa kita biasa berdebat, kita biasa memberikan masukan. Nah, ini yang menurut saya kurang di dalam budaya belajar kita di Indonesia adalah critical thinking tadi. Di kita bahkan kalau katakanlah dalam suatu kelas, teman kita nanya tuh baru nanya aja kadang sudah kita ketawain gitu ya, atau ada yang nanya panjang-panjang tapi kita jadi kesel gitu, wah udah cepet-cepet lah berhenti. Nah akhirnya banyak tidak hanya di perguruan tinggi, menurut saya ini juga terjadi di level pendidikan dasar yang menurut saya itu perlu diubah ya, critical thinking tadi. Dan itu menurut saya itu menjadi suatu basic dalam pembelajaran, bagaimana bisa kita menemukan hal-hal dalam katakanlah basic science kalau critical thinking kita tidak diasah. Kemudian tadi menanggapi Ibu Hetifah sedikit tentang kampus Merdeka, yang menurut saya itu suatu terobosan yang baik, dan saya terus terang ngiri, era saya udah lewat gitu. Katakanlah saya dulu belajar di Depok gitu, pengen kalau sekarang bisa tidak hanya cross fakulti tapi juga cross university. Ini menurut saya suatu yang positif dan perlu diperkuat ke depannya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa kita bisa mendapatkan learning experience yang lebih, tidak hanya di kampus mereka tapi juga di kampus lainnya, dan juga tentunya kolaborasi bisnis ya. Mungkin mereka bisa ngaku-ngaku tidak hanya lulusan katakanlah Gajah Mada, tapi bisa ngaku-ngaku jauh lulusan dari Bandung begitu. Artinya kolaborasi kalau dalam bisnis artinya networking ini menjadi penting. Lalu yang kedua, tambahan bagi masukan bagi Komisi 10 tadi sudah disampaikan tentang inkubasi bisnis ya, inkubator bisnis, yang tidak kalah pentingnya juga adalah terkait dengan nanti permodalannya. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita ini punya ide bisnis, tapi kalau tidak ada modal ini menjadi sulit. Nah ini menurut saya kedepannya perlu disediakan oleh pemerintah, apakah nanti bisa bagian dari alokasi dari pendidikan untuk membuat semacam bank for young entrepreneurs begitu. Artinya dari inkubasi bisnis itu lahir ide-ide bisnis, dan itu bisa dibiayai oleh lembaga tersebut, baik itu pendanaannya dari pemerintah dalam bentuk hibah. Karena Pak Johar baru datang, jadi gimana Pak Johar, ada yang mau disampaikan Pak? Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan sahabat-sahabat kita semua. Saya tidak rapat fraksi jadi wajib, tapi kita mengikuti. Terima kasih sumbangan yang luar biasa, ya, informasi dari HIPMI dan dari Kadin perlukan dalam menyiapkan bagaimana model perguruan tinggi ke depan yang kita bisa banggakan. Nah, saya khawatir ya, pengalaman saya sebagai dosen, banyak sekali perguruan tinggi yang tidak memanfaatkan HIPMI, tidak memanfaatkan Kadin di daerahnya untuk memberikan masukan.
ataupun beri kuliah umum dan sebagainya ini sangat merugikan sebenarnya bagi lulusan perguruan tinggi. Jadi kuliah umum minimal adalah ya per semester sekali begitu, tentang situasi terakhir, tentang perekonomian kita, bagaimana tentang moneter dan sebagainya. Ini sepi. Jadi nanti perlu ada ikatan ya dari kita kepada Menteri Pendidikan untuk mengikat, minta bantuan kepada Kadin dan HIPMI, kerjasama yang jangka panjang tentunya, untuk menyiapkan generasi. Karena kadang-kadang kita dapatkan mereka keluar dari kampusnya, nol pengetahuan pahamnya tentang bisnis, apa yang terjadi di negara kita, internasional dan sebagainya. Karena tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang up to date. Yang paling paham tentang ilmu-ilmu bisnis ini pada saat itu adalah ya tentu dari Kadin dan HIPMI. Nah ini yang harus mereka rebut informasi ini. Jadi barangkali nanti dalam konsep kita masukkan itu agar memanfaatkanlah, ya, merangkul Kadin dan HIPMI di daerah-daerah agar perguruan tinggi kita itu mengikuti perkembangan bisnis yang terjadi. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Saya pikir udah ini pertanyaan terakhir. Saya persilakan dari Kadin dan HIPMI untuk bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan 3 kawan tadi. Silakan. Izin pimpinan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Andreas soal inklusif tadi ya, perguruan tinggi yang inklusif ini. Memang ada program Kampus Merdeka. Nah, singkatnya, kampus ini sebenarnya terbuka untuk berbagai macam kerjasama dengan dengan swasta, terbuka. Tapi kadang-kadang kalau terbuka ini silahkan bikin di luar SKS-nya. Artinya apa? Mereka si mahasiswa ini itu boleh mau ikut ada kegiatan apa, tapi di luar LKS, nggak termasuk SKS. Masalahnya mahasiswanya sendiri akan kerepotan kalau SKS-nya itu tetap harus dijalani. Nah, Kampus Merdeka niatnya kan bagaimana mengkonversi kegiatan mereka di luar kampus tersebut di dalam perusahaan gitu kan, sebagai intern atau studi independen atau research, itu udah menjadi SKS. Nah, ini ada kampus-kampus yang memang sudah terbuka, tapi masih banyak yang kesulitan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mencoba mengambil internship atau apa yang lebih panjang dengan Kampus Merdeka ini, kita sering sekali harus membantu perizinannya dari kampusnya dan bernegosiasi dengan kampusnya supaya mendapatkan itu. Jadi kalau inklusivitas di situnya ada yang sudah oke, tapi masih banyak yang belum terbuka. Dan kalau soal Kampus Merdeka sendiri, saya mau ada masukan sedikit. Nomor 1 ada keluasannya. Ya, udah ada yang bagus dari sini, internship dan studi independennya, at least itu yang kita mengalami, itu bagus banget kalau bisa di scalable. Yang nomor 2 tapi di sininya kelulusannya, kan kita juga ngasih nilai ya dari industri, kita ngasih nilai mahasiswa gimana. Kadang-kadang ini memang ada mahasiswa-mahasiswa yang itu tadi, kalau fundamental skillnya, soft skillnya kurang, kita mengajarkan agak sulit. Kita mau ngasih nilainya, ini sebenarnya nih anak kurang memadai nih untuk lulus. Tapi kalau kita kasih nilainya nanti jelek, nanti kasihan anaknya satu, keduanya juga pun dari program saya nggak diakui, kita dapat ratingnya jelek dari perusahaan atau apa segalanya rating jelek. Nah, ini bagaimana itu bisa memenuhi standar kita, nggak tinggi-tinggi kok, tapi nggak apa-apa gitu kalau misalnya nggak lulus. Itu 2 masukannya tadi Pak. Jadi sudah menjawab dan ada tambahan masukan. Terima kasih. Terima kasih. Kembali menjawab apa yang ditanya terakhir. Pagi hari ini WKU kami dan tim insya Allah akan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang dimulai nanti bulan Februari untuk menandatangani PKS. Polanya adalah kami akan masuk ke dunia kampus untuk menjadi dosen tamu, tadi sudah disampaikan, pertukaran tentang bagaimana usaha, dan hari ini sudah disepakati, mudah-mudahan dalam bulan Februari direalisasikan. Kami dari sisi vokasinya bagaimana, dan mudah-mudahan juga Kadin Pusat akan membentuk Kadin Institute dengan beberapa prodi untuk disebarluaskan ke 34 provinsi, bekerja sama dengan daerah. Dan itu juga ada salah satu koordinator yang menarik yang disusun oleh WKU kami adalah
pemberdayaan sumber daya manusia UMKM. Nah, ini akan digarap di tahun 2023. Mudah-mudahan ini dapat terrealisasi, pertukaran kami juga dengan perguruan tinggi dan masuk ke UMKM menjadi skala prioritas yang sudah dicanangkan oleh bidang ketenagakerjaan. Demikian tambahannya. Terima kasih, WKU. Baik, terima kasih. Cukup dari Kadin, silakan dari HIPMI. Ya, izin pimpinan menjawab pertanyaan yang kedua spesifik tentang inkubasi ya tadi Pak. Di Indonesia adakah mungkin hampir semua perguruan tinggi ada. Cuman yang saat ini nature yang kita lihat oke, itu ada di SBM ITB Bu, The Great Hub. Itu LPIK juga oke. Cuman problemnya Pak, problemnya di setiap kampus inkubatornya adalah status PTNBH atau BLU. Ya, karena yang BLU nanti tergantung dengan biaya dari APBN. Kalau kampus itu PTNBH, dia bisa mengakselerasi inkubatornya. Nah, ini yang jadi problem di perguruan tinggi. HIPMI memberikan solusi buat yang belum PTNBH. HIPMI PT-nya itulah yang akan jadi inkubatornya. Jadi kalau misalkan yang sekarang existing itu ada tapi belum maksimal karena terbentur dengan anggaran yang tadi PTNBH atau BLU-nya, yang belum PTNBH, yang masih BLU, kita akan jadikan HIPMI PT menjadi inkubatornya di setiap kampus atau perguruan tingginya. Demikian Pak. Terima kasih. Bagus, saya pikir cukup ya teman-teman. Cukup. Terima kasih, saya akan mencoba membacakan rekomendasi dan juga catatan-catatan penting. Ya, Panja Perguruan Tinggi Komisi 10 DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai perguruan tinggi, bahan terlampir dengan beberapa poin utama antara lain. 1. Kamar Dagang dan Industri menyampaikan antara lain A. Indonesia memiliki 4.481 lembaga perguruan tinggi dan 5% populasi di Indonesia merupakan lulusan sarjana perguruan tinggi. B. Lulusan perguruan tinggi yang underskill tidak terserap oleh lapangan kerja dan atau tidak berkontribusi optimal dalam dunia kerja. 87% mahasiswa mengaku salah jurusan, 72% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai jurusan, 52% pekerja di Indonesia underqualified. C. Hipotesa utama pendorong rendahnya daya serap kontribusi lulusan perguruan tinggi diantaranya minimnya input DUDI terhadap kurikulum, industri berkembang lebih cepat daripada sistem pendidikan, terbatasnya akses mahasiswa ke dunia kerja, dan keterkaitan yang tidak pasti antara pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. D. Penetapan standar bersama antara perguruan tinggi dengan DUDI untuk menunjang keterserapan sarjana meliputi fundamental skill, soft skill, specific skill, dan multidisciplinary skill. E. Diperlukan sumber daya yang berkualitas dan kompetitif untuk menciptakan output lulusan yang dapat diserap DUDI. F. Untuk menghasilkan lulusan yang bisa terserap oleh DUDI, beberapa langkah awal penyaringan ke mahasiswa bisa dilakukan dengan strategi penguatan belajar dari jenjang sebelumnya, yaitu pendidikan dasar dan menengah, dan seleksi masuk perguruan tinggi dilaksanakan dengan transparan dan selektif memenuhi standar. G. Usulan dan rekomendasi untuk perguruan tinggi Indonesia. 1. Pemisahan proses antara belajar dan asesmen idealnya, beberapa knowledge skills yang kritikal dipisahkan antara proses belajar dan asesmen. 2. Membuat perguruan tinggi lebih inklusif, kolaborasi aktif dengan DUDI, target kerjasama tahunan atau MOU, lalu proses pembelajaran yang dapat dilakukan berasal dari mana saja dengan mengacu pemenuhan kompetensi jurusan. 3. Penekanan pada pentingnya fundamental skill dan soft skill saat seleksi masuk dan syarat kelulusan. 4. Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Lalu implementasi Perpres 68 tahun 2022 bersama seluruh stakeholder terkait. 2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyampaikan antara DIN dan HIPMI ini penting bagi kami karena konteksnya adalah penyerapan lapangan kerja itu tadi dan Bapak Ibu sudah memberikan masukan kepada kami. Kita tinggal mungkin nanti para rektor perguruan tinggi negeri dan mahasiswa-mahasiswanya akan kami tanyakan juga. Ya, jadi ini nanti akan menjadi kesimpulan panja, insya Allah di akhir bulan Februari menjadi kesimpulan panja.
Terakhir dari kami tentunya adalah sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya kali ini aja, kami akan tetap butuh Kadin dan HIPMI walaupun dalam konteks ini kita tidak bersinggungan secara langsung dalam dunia usaha, tetapi karena ujung daripada sebuah pembinaan sumber daya manusia ataupun usaha adalah pendidikan. Jadi mungkin suatu saat jika berkenan Bapak dan Ibu kita undang lagi untuk berdiskusi, apakah berkenan kiranya? Baik, terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya persilakan mungkin dari mewakili saja ke pimpinan Kadin untuk memberikan kata penutup. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat tentu yang kita muliakan bersama pimpinan Panja, Kang Dr. Dedi Yusuf, begitu juga para anggota Komisi 10 DPR RI, serta adinda kami, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tentu rekan-rekan semuanya, suatu kehormatan buat kita semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa tidak pernah capek dan lelah untuk memperjuangkan merah putih kita. Tentu kita duduk di sini bersama dengan semangat darah merah putih itu yang kita kedepankan. Kiranya mudah-mudahan Komisi 10 juga bisa mengawal kami dan kami, Kadin Indonesia dan HIPMI tentunya seluruh Indonesia. Kami ada di 34 provinsi, kurang lebih juga ada di 514 kabupaten dan kota. Kami siap untuk sinergi dengan perguruan tinggi yang dimaksud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HIPMI tidak perlulah saya pikir ya, karena nggak boleh ngelangkain abangnya ya. Cukuplah. Atau boleh juga memberikan apa? Kata-kata terakhir lah. Bukan maksudnya kata-kata perpisahan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang tergabung dalam Panja telah mengundang kami dalam rangka bertukar pikiran terhadap kesimpulan Panja yang akan dilaksanakan akhir bulan nanti. Kami berharap seluruh kebutuhan teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia ini bisa terakomodir dalam keputusan yang akan dilahirkan oleh Panja. Kami beserta Kadin, para senior kami yang tadi baru saja karena disampaikan oleh pimpinan tidak terlibat dalam Perpres, langsung senior saya bilang tadi bahwa akan diadakan langsung MOU untuk pembagian Perpres tadi. Terima kasih untuk pimpinan. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, artinya silaturahmi membuahkan sebuah hasil yang baik, sinergi yang baik. Tapi kita ini sering melakukan yang namanya kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis bersama kampus-kampus ya dengan Kemendikbud. Kalau bisa kita juga ingin mengakses yang HIPMI perguruan tinggi. Sehingga nanti pada saat bisa saja Ibu Hetifah nanti menjadi narasumber di Kaltim ya, dan kita bisa berbicara mungkin yang konteksnya HIPMI perguruan tinggi dengan mahasiswa-mahasiswa, karena saya tertarik ini untuk yang dikatakan Kadin, jangan hanya berpikir kepada sektor formalnya saja, tapi ada sektor informal yaitu KUKM dan sebagainya yang perlu kita dorong gitu ya. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Insya Allah nanti di bulan April. Di bulan April akan kami adakan Jambore HIPMI perguruan tinggi yang akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden. Nanti insya Allah Komisi 10 semuanya kami undang untuk datang. Baik, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah dengan mengucap alhamdulillah kepada ridho Allah yang Maha Kuasa, maka rapat Panja kita kali ini saya nyatakan kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Foto bareng.